Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu terapkan protokol kesehatan dan menjalankan 3M ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 6. Bab 6 nanti kita akan belajar tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Ciri-ciri cerita rakyat ada 6. Yang pertama adalah anonim. Maksudnya anonim adalah cerita rakyat yang disampaikan tidak diketahui siapa nama pengarangnya, dari mana asalnya, sejak kapan cerita itu berkembang, tidak ada yang tahu. Jadi ceritanya mengalir begitu saja, berkembang begitu saja. Ciri rakyat yang kedua adalah bersifat tradisional. Karena ceritanya berasal dari zaman dahulu, maka semua ceritanya bersifat tradisional. Mulai dari tempat latar tempatnya, suasananya, dan latar waktunya, semua bersifat tradisional. Seperti halnya misalkan tempatnya ada di sebuah pedesaan, ada di sebuah pegunungan, ada di tepi danau. Kemudian suasananya masih asri, sejuk, rindang, damai. Kemudian segala aktivitasnya juga masih bersifat tradisional, mungkin dari pekerjaannya yang masih berkebun, bertani, berlaut. Kemudian pakaiannya juga masih menggunakan pakaian tradisional. Nah, seperti itu. Kemudian cerita rakyat, ciri yang ketiga adalah kaya dengan nilai-nilai luhur. Nah, pada zaman dahulu orang-orang tua itu cara menasihati anak-anak mereka, putra-putri mereka, yaitu dengan bercerita. Nah, cerita tersebut disisipi dengan amanat, dengan pesan moral, dengan nilai-nilai luhur. Supaya apa? Supaya lebih diterima oleh anak-anak mereka. Oh, bahwasanya begini tidak baik, begitu baik, begini salah, begitu benar. Nah, seperti itu. Ciri cerita rakyat yang keempat adalah disampaikan secara lisan. Jadi orang dahulu itu belum mengenal menulis dan membaca, makanya ceritanya disampaikan secara lisan. Ciri yang kelima, berkembang dari mulut ke mulut. Karena disampaikan secara lisan, maka ceritanya berkembang dari mulut ke mulut. Jadi berkembangnya tidak ada yang lewat lewat media sosial, lewat YouTube, apalagi TikTok, belum ada. Karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya internet. Semuanya masih bersifat tradisional. Ciri cerita rakyat yang terakhir adalah memiliki banyak versi. Karena ceritanya dari mulut ke mulut, makanya ceritanya tidak ada yang tetap, tidak ada yang paten, tidak ada yang valid. Karena ada sebagian orang mungkin ingin menambahi ceritanya tersebut supaya lebih menarik, supaya lebih disesuaikan dengan keadaan sekitar di masyarakat tersebut. Misalkan contohnya cerita dari Indonesia, Si Malin Kundang. Nah, tapi di negara tetangga di Malaysia, cerita tersebut berubah versi menjadi Si Anak Tanggang, Si Anak Durhaka, Si Tanggang Anak Durhaka. Kalau di Indonesia Si Malin Kundang. Nah, itu terjadi banyak versi karena sifatnya masih tradisional, berkembang dari mulut ke mulut karena disampaikan secara lisan. Selanjutnya, cerita rakyat dibagi menjadi dua. Yang pertama, fabel.
Yang kedua, legenda. Nah, apa itu fabel dan legenda? Simak baik-baik ya. Fabel adalah cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak dan perilakunya seperti manusia. Semua tokoh yang ada di dalam cerita adalah binatang, mulai dari binatang kecil sampai binatang besar, namun mereka memiliki watak seperti manusia. Seperti contohnya bisa berjalan seperti manusia, bisa berpikir seperti manusia, bisa marah, bisa menangis, bisa masak, bisa menyanyi, menari, dan sebagainya. Menurut Ruang Guru, ciri-ciri fabel yang pertama, tokohnya binatang. Yang kedua, wataknya seperti manusia. Yang ketiga, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Yang keempat, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, memiliki amanat. Selanjutnya, legenda. Legenda cerita rakyat yang ada di masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Peristiwa tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya, Surabaya. Surabaya itu dulu ada cerita tentang ikan sura dan seekor buaya. Terjadilah pertarungan-pertarungan hingga daerah tersebut dinamakan nama Surabaya, seperti itu. Dan daerah-daerah lainnya itu ada cerita atau sejarahnya sendiri menurut orang zaman dahulu. Menurut Ruang Guru, ciri-ciri dari legenda yang pertama, tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Ciri yang kedua, terdapat unsur keajaiban dalam cerita. Ciri yang ketiga, dihubungkan dengan hal-hal gaib. Ciri yang keempat, terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar. Ciri yang kelima, memiliki amanat. Selanjutnya, simak baik-baik gambar-gambar berikut, termasuk legenda atau fabel. Benar, ini adalah cerita legenda. Cerita fabel. Cerita legenda. Legenda, fabel, dan yang terakhir juga fabel. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dirangkum di buku tulis dan kerjakan tugas di Google Form. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.